Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Genap hampir 3 bulan ini kita beribadah di rumah, tidak berkumpul bersama-sama di ruang kebaktian ini. Karena itu kalau hari ini latar belakang dari rekaman khotbah ini diambil dari ruang kebaktian kita, kiranya ini bisa mengobati rasa kangen kita semua di ruang kebaktian. Dan minggu yang lalu kita juga diobati rasa kangen kita dengan keluarga Pendeta Budi, di mana Ibu Ratna yang berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya ini juga memberikan semangat bagi kita semua untuk tetap berharap kepada Tuhan menghadapi pandemi ini. Kita terus berdoa dan terus meningkatkan iman kita kepada Tuhan, mendekatkan hidup kita dengannya di tengah-tengah pandemi ini. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kembali kami bersyukur karena kami diberi kesempatan kembali berbakti dan beribadah walau di rumah. Kiranya Roh Kudus terus nantiasa menolong kami untuk kami semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, dan Roh Kudus membimbing kami untuk kami mengerti apa yang hendak kami kerjakan di dalam dan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami, firman-Mu memberikan kepada kami konfirmasi, keyakinan akan penyertaan-Mu, dan Roh Kudus memberikan kepada kami keberanian melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini akan kita baca dan renungkan diambil dari Matius 9, ayat 35 sampai Matius 10 ayat yang ke-8. Akan saya bacakan untuk kita semua. Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Omong-omong soal tanda, saudara, kita ini kan suka ya dengan tanda. Contohnya, muda-mudi, pasangan muda-mudi begitu senang dan mencari-cari artikel tentang tanda-tanda si dia naksir kamu. Para pengantin baru juga sibuk mencari tahu tanda-tanda kehamilan. Demikian juga pasutri yang sudah lama menikah. Mereka penasaran dan mencari tahu tentang tanda-tanda suami atau istri punya pil atau wil. Orang tua juga demikian. Mencari tahu tanda-tanda anak memasuki masa pubertas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita suka dan ingin tahu tentang tanda-tanda.
Kita peduli dan perhatian dengan tanda-tanda. Semalaman, seharian, kita sibuk dengan tanda-tanda. Tanda-tanda, apalagi tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali. Yang konon katanya COVID-19 ini dikaitkan dengan masa-masa itu. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tanda-tanda tribulasi akan dimulai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita suka, gemar, getol mencari tahu, dan sibuk memantau tanda-tanda. Tanda apapun. Betul enggak, saudara? Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, pertanyaan yang serius dan penting bagi saudara dan saya adalah, sibuk jugakah kita dengan tanda-tanda kerajaan Allah? Gemarkah kita mencari tahu apakah tanda-tanda kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah dunia? Bukankah kita juga sering melafalkan dalam doa, bukan? Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Tanda-tanda kerajaan Allah. Apakah kita peduli? Apakah kita mau sibuk mencari tahu apakah tanda-tanda itu sudah hadir atau belum? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda kerajaan Allah itu sudah diwujud nyatakan oleh Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu dicatat dalam Lukas 7 ayat 18-23. Hal itu dikatakan Tuhan Yesus ketika Yohanes Pembaptis menjadi ragu. Apakah kami harus menunggu orang lain atau engkaukah itu yang datang? Nah, saudaraku, Tuhan Yesus juga menegaskan dalam Lukas 4 ayat 17-21. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hal itu dikatakan saat Yesus ada di sinagog dan diserahkan kepadanya kitab Nabi Yesaya untuk dibaca. Dan dia mengatakan, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, tanda-tanda kerajaan Allah sudah diwujud nyatakan oleh Tuhan Yesus. Diteruskan oleh para rasul. Dan dilanjutkan oleh orang-orang percaya generasi berikutnya. Dan juga kita, saudara dan saya, di zaman ini sebenarnya. Kenapa saya katakan sebenarnya, saudara? Karena seperti saya tadi tanyakan, pedulikah kita, sibukkah kita, ingin tahukah kita, tanda-tanda kerajaan Allah itu sudah dinyatakan, sudah kita nyatakan atau belum? Pedulikah kita dengan tanda-tanda kerajaan Allah itu? Apa toh tanda-tandanya itu? Apakah kita sudah menghadirkan tanda itu atau belum? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi dalam Matius pasal 10 ayat 7 dan 8 mengatakan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus identik dengan kesembuhan dan pengusiran setan. Karena hal itulah yang membuat manusia selalu terbelenggu dalam dosa. Sakit penyakit tidak jarang membuat manusia jatuh untuk beriman kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Kuasa kegelapan membuat manusia buta akan kasih karunia Allah. Dan oleh kuasa dan kedaulatan Allah, segala penyakit, kelemahan, bahkan kuasa dari roh-roh jahat itu diputuskan, diporak-porandakan, dihabiskan
Kita sebagai orang percaya dipanggil dan diutus untuk melakukannya. Gereja sebagai persekutuan orang percaya dipanggil, diutus untuk berbagian dalam pelayanan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh kita, saudara? Apa yang dilakukan oleh gereja? Kita sibuk dengan masalah dan urusan kita sendiri. Gereja tidak mau disibukkan dengan urusan atau masalah orang lain. Gereja berpikir begitu keras untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Namun sebaliknya, gereja berpikir begitu malas untuk mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi sesama dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Gereja begitu cepat untuk meraih kebaikan-kebaikan yang didapat dari orang lain. Namun, gereja bergerak begitu lambat untuk menebar kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Gereja begitu sigap dan tangkas menghitung kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain. Namun, gereja begitu lelap dan malas menghitung kemurahan dan belas kasihan Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan gereja. Saudara, jika sikap gereja tetap seperti itu dan tidak berubah, alih-alih menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, saudara, yang terjadi malah meniadakan tanda-tanda kerajaan Allah tersebut. Dan itu sama seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yudas menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan tujuannya hanya satu. Supaya tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu berhenti. Nah, saudara, sebagai gereja dan orang percaya, mari kita mohon ampun dan bertobat. Yudas tidak bertobat dan mengakhiri hidupnya. Tetapi kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Saudara, pandemi yang sedang melanda di saat ini memberikan kita kesempatan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang mendatangkan kebaikan, kelegaan, dan pemulihan. Saudara, gerakan relung hati, remen tetulung Tuhan memberkati. Gerakan yang dilakukan di jemaat kita, diinisiasi oleh majelis jemaat, untuk mengupayakan pemberdayaan ekonomi jemaat di tengah-tengah pandemi ini, yang sudah banyak merusak kehidupan ekonomi keluarga. Karena itu mari kita ngelarisi saudara-saudara kita melalui gerakan ini, gerakan relung hati, remen tetulung, Tuhan memberkati. Donor darah, saudara, terbayangkah kita di masa pandemi seperti ini, persediaan darah di PMI sangat terbatas. Saudara, beberapa waktu yang lalu tetangga saya di daerah Sanggerahan meninggal karena tidak cukup darah yang bisa didapatkan. Cari di Salatiga, habis. Cari di Semarang, masih ada proses yang harus dilakukan. Ternyata selama 4 jam itu, tetangga saya ini kehabisan darah dan tidak tertolong lagi. Nah, saudara, mari kita mendonor dengan tentunya mentaati protap yang ada. PMI Kabupaten Semarang di Ungaran memberi kesempatan untuk kita bisa mendonorkan darah. Beberapa waktu yang lalu di WA Group, tim pengobatan GKI Ambarawa dari Komisi Diakonia juga mengajak kita mendonorkan darah. Tapi hanya 2 yang mendaftar. Ayo mari, dengan protap yang ada,
tentunya tetap aman dilakukan. Pihak PMI sendiri pun juga mestinya sudah mengantisipasi itu semua. Saudara, berbagi masker, hand sanitizer, disinfektan, ember cuci tangan, dibagikan kepada tetangga. Itu hal yang sederhana, saudara, tapi sangat bermanfaat di saat-saat seperti ini. Berempati, berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang berduka, entah itu melalui WA. Dan dalam kesempatan ini, saya pribadi juga atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Ada beberapa anggota jemaat yang memberanikan diri, menerobos ketentuan untuk tidak berkunjung, tetapi kami menghargai, mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang rawuh ke kediaman almarhum Bapak kami di Salatiga untuk memberikan rasa bela sungkawa. Itu sangat menguatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Mari saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Para rasul diberi mandat untuk meneruskan. Pun kita sekarang ini sebagai jemaat Kristus zaman sekarang, biarkanlah Roh Kudus menggerakkan hati kita dengan belas kasihan. Jangan ditahan-tahan, jangan dihentikan, jangan dihilangkan. Tuhan Yesus akan memberi kuasa kepada kita dengan karunia-karunia rohani, dengan kelengkapan-kelengkapan rohani, kemampuan dan kesempatan. Mari kita dengan sukarela melakukannya. Karena kita sudah mendapat anugerah dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan terlebih dahulu belas kasihan dan kemurahan darinya. Seperti Tuhan Yesus katakan, engkau sudah mendapatkan dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Kita tidak boleh menganggap diri kita berjasa. Mari kita menghadirkan tanda kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih dan rahmat-Mu, karena kemurahan dan anugerah-Mu, kami adalah orang-orang yang diselamatkan, mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya kami terus Engkau percaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, di tempat kami diam, di tempat kami tinggal, dalam komunitas kami. Mampukanlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kami jika seringkali kami gagal, tetapi kami bersyukur Engkau selalu memberi kami kesempatan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.